Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan RAPBD, pendapat fraksi-fraksi dan penandatanganan pengambilan keputusan sekaligus persetujuan bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang RAPBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Sumatera Utara pada Selasa 22 kemarin dibuka oleh Ketua DPRD Hashim dan didampingi hanya 2 orang wakil ketua, yakni Rajudin Sagala dan Bahrum Syah. Rapat paripurna turut dihadiri langsung Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Medan, para anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan. Rapat paripurna diawali dengan pembacaan laporan hasil pembahasan RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2023 oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bahrum Syah. Kemudian rapat dilanjutkan dengan pembacaan pendapat 8 fraksi DPRD, di mana masing-masing fraksi sepakat dan menyetujui Ranperda Kota Medan tentang RAPBD Kota tahun anggaran 2023 untuk dijadikan peraturan daerah. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bahrum Syah mengatakan pada prinsipnya semua fraksi di DPRD telah sepakat dan menyetujui RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2023 dan berharap persoalan yang ada di Kota Medan baik yang belum terselesaikan maupun yang sedang dilaksanakan di tahun 2023 mampu dituntaskan ke depannya. Tadi alhamdulillah telah bersama kita ikuti dan pada prinsipnya semua fraksi di DPRD Kota Medan menyetujui postur anggaran APBD dengan postur anggaran target pendapatan 7,2 triliun lebih, target belanja kita 7,8 triliun lebih, dan pembiayaan 580 miliar. Dari Medan, Fahmi, Kina TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menyetujui rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah atau perda. Pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan panitia khusus pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dan penandatanganan pengambilan keputusan sekaligus persetujuan bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan berlangsung di gedung DPRD Senin kemarin. DPRD Medan akhirnya sepakat menyetujui dan menandatangani secara bersama-sama dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan untuk ditetapkan sebagai perda. Kesepakatan ini merupakan hasil dari finalisasi rapat Pansus DPRD Kota Medan dengan para OPD terkait dan pendapat 8 fraksi DPRD telah sepakat dan menyetujui Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan untuk dijadikan peraturan daerah ke depannya. Kehadiran perda tentang olahraga ini, olahraga Kota Medan ini semakin eksis, semakin maju, ya, karena sudah ada perhatian dari pemerintah Kota Medan yang memberikan jaminan kesejahteraan kepada pelatih dan atlet-atlet yang nantinya kita harapkan bisa lebih berprestasi ke depannya. Kaum disabilitas dapat merasakan hari ini pembangunan terutama di bidang olahraga, agar mereka juga dapat menikmati sarana-sarana olahraga yang mungkin kedepannya akan dibangun secara baik oleh pemerintah Kota Medan. Bahwa bila ini sudah registrasi oleh gubernur dan menjadi perda, kita minta ini untuk dibuatkan perwal yang bisa mengikat untuk OPD-OPD serta masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat dari tingkat Kepling maupun kecamatan. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional digelar di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara ini diawali dengan senam sehat bersama ribuan pegawai kesehatan dan pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin beserta TNI Polri.
Hari Kesehatan Nasional ke-58 digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Kesehatan Musi Banyuasin berlangsung di Gedung Off-Room di Kota Sekayu, Senin 28 November 2022. Dalam puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ini, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Azmi Darius Mansyah, serta Ketua Tim Penggerak PKK Musi Banyuasin, bersama Kapolres Musi Banyuasin serta Dandim 0401 dan seluruh pejabat dinas melaksanakan peninjauan di stan kesehatan serta melaksanakan senam sehat bersama. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi juga meresmikan RSUD Sekayu serta memberikan penghargaan kepada RSUD Sekayu serta RSUD Bayung Lencir yang telah berhasil mendapatkan bintang 5 double winner dengan pelayanan terbaik di tahun 2022. Selain itu, PJ Bupati Musi Banyuasin juga memberikan penghargaan di bidang kesehatan kepada instansi serta perusahaan dan tenaga kesehatan. Kita memberikan penghargaan tingkat nasional di Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-15. Yang berkesan itu, satu, hari ini kita mendapatkan kado dari Kementerian Kesehatan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Bayung Lencir ini mendapatkan akreditasi terkait dengan pelayanan. Alhamdulillah, artinya bahwa apa yang kita lakukan selama ini alhamdulillah dinilai dan mendapatkan pelayanan. Dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional, PJ Bupati Musi Banyuasin juga memberikan apresiasi kepada tim medis Dinas Kesehatan serta tim gugus tugas COVID-19 dalam penanganan wabah COVID-19. Saat ini, warga Musi Banyuasin sudah 90% melaksanakan suntik vaksin COVID-19. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One, mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali melantik 2 kepala desa, yakni Desa Setiajaya dan Desa Mekarjaya, Kecamatan Jirak Jaya. Selain melantik 2 kepala desa, PJ Bupati Musi Banyuasin juga meresmikan gedung kecamatan. Kembali, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi melaksanakan roadshow keliling ke 15 kecamatan. Kali ini, PJ Bupati Musi Banyuasin melantik 2 kepala desa yakni Rustam, Kepala Desa Setiajaya dan Suwanda, Kepala Desa Mekarjaya. Pelantikan ini dihadiri oleh ribuan warga serta PJ Bupati didampingi Camat Jirak Jaya, Kepala Dinas PMD Musi Banyuasin, Kapolres Musi Banyuasin, Dandim serta pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Selain pelantikan 2 kepala desa, juga dilaksanakan pelantikan 2 ketua tim penggerak PKK desa oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Asna Aini Apriyadi. Apriyadi juga meresmikan kantor Camat Jirak Jaya yang baru saja selesai pembangunannya, serta memberikan bantuan 1.000 bibit cabai kepada petani, bantuan kompensasi BBM, serta sertifikat gratis dan bantuan alat tulis kepada puluhan siswa. Ini melantik 2 kades ya, Setiajaya dan Mekarjaya. Jadi pesan kedua kades ini segera lakukan konsolidasi dan laksanakan tugas dengan sebaik-baik. Anggap saja bahwa selama 6 tahun ke depan ini mengabdi beribadah untuk warga desa, baik Desa Setiajaya maupun Desa. Saya yakin beliau ini kan didukung mayoritas oleh masyarakat. Insya Allah saya yakin dia bisa berbuat banyak untuk desa. Dan saya juga minta kawan-kawan dari perusahaan yang ada di sekitar sini, Pertamina, agar CSR-nya diarahkan untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa. Usai dilantik, para kepala desa diharapkan segera menjalankan tugas sebagai kepala desa serta mengedepankan kepentingan masyarakat demi membangun desa yang lebih maju. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pelaksanaan okupasi atau penanaman di lokasi area lahan terus dilakukan pihak PT PN 3 Kebun Bangun di lokasi Kelurahan Gurila dan Bahsorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebanyak 220 penggarap telah menerima sungguh hati. Hampir sebulan lamanya pelaksanaan okupasi atau penanaman area lahan kosong di wilayah HGU milik PT PN 3 Kebun Bangun terus dilakukan di wilayah Gurila dan Bahsorma yang merupakan HGU aktif. Meski masih mendapat perlawanan dari sebagian penggarap, pihak perkebunan PT PN 3 Kebun Bangun terus melakukan okupasi
dengan melakukan pembersihan lahan dan bangunan milik penggarap yang telah diberi ganti rugi atau suguh hati. Menurut Doni Manurung, asisten personalia PT PN 3 Kebun Bangun menyebutkan bahwa atas hak penguasaan lahan oleh PT PN 3 sesuai dengan HGU nomor 1, Pematang Siantar seluas 126,59 hektar yang berlaku mulai 24 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2029. Selain itu, menurut Doni, berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak perkebunan Kebun Bangun dengan cara pendekatan persuasif kepada warga dengan memberikan ganti rugi atau suguh hati kepada para penggarap yang sebelumnya menguasai lahan milik perkebunan. Menurut Doni, hingga saat ini pembersihan lahan di lokasi HGU sudah mencapai 96% dan telah memberikan suguh hati atau ganti rugi kepada 252 kepala keluarga penggarap dengan nominal yang bervariasi. Selain hal tersebut, pihak PT PN 3 Kebun Bangun hingga saat ini tidak pernah menghindar dan masih tetap membuka ruang dialog, komunikasi dan diskusi kepada masyarakat penggarap. Pertemuan dan dialog dengan warga selalu terbuka dengan mengedepankan sisi kemanusiaan dan meminimalisir potensi konflik yang ada dengan tetap memberikan ruang bagi masyarakat yang masih belum menerima suguh hati. Sampai hari ini kurang lebih 252 kalau nggak salah ya. Kurang lebih 13 kakak lagi lah yang belum menerima. 13 kakak lagi. Itu pun ada yang posisinya di luar kota, ada juga yang memang dia ingin belum cocok harganya lah. Dia ingin minta lebih. Yang menolak berapa, Pak? Yang menolak kalau perkiraan kita kurang lebih 20 kakak lagi. Masih itu aja orangnya. Langkah selanjutnya apa yang dikerjakan oleh PT PN 3? Kemarin sudah kami sampaikan, mungkin yang akan kami bahas ke depan adalah bagaimana dua langkah opsi yang akan kami pilih. Yang pertama pembersihan paksa dari area tersebut, yang kedua adalah upaya hukum. Kita mungkin akan melaporkan kepada pihak berwajib dengan semakin mengerucutnya orang-orang yang menduduki areal itu. Masyarakat melawan atas tindakan PT PN 3, baik melawan secara fisik maupun secara hukum. Masyarakat di sana berusaha memperjuangkan tanah itu sampai ke tingkat pusat. Perjuangan masyarakat ini tanah kembali atau yang lain? Tanah untuk masyarakat, tanah untuk kembali ke masyarakat. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, mangain anak atau mengangkat anak dalam adat istiadat Batak harus melalui serangkaian prosesi upacara adat. Di Kabupaten Samosir, upacara pemberian marga dilakukan tepat di rumah adat yang sudah berusia ratusan tahun, serta puncak upacara dengan mangalahat horbo yang dipercaya merupakan penyampaian doa kepada sang leluhur. Dengan tarian tortor selamat datang, Erick Thohir mendatangi rumah orang tua angkatnya. Haribos Sidabutar usai diterima menjadi anak keempat dan menjadi keturunan ke-10 Raja Opung Sori Butu Sidabutar. Erick pun diarak menuju upacara adat yang dilaksanakan tepat di depan rumah adat Batak atau disebut Rumah Bolon di Simanindo, Samosir, Sumatera Utara. Dimulai dengan manortor, serangkaian acara adat mangain anak pun dilakukan. Mangain anak atau mangompu boru merupakan proses menerima orang asing, menjadikannya seperti anak kandung sendiri dan diberikan marga sesuai dengan marga yang mengampu atau yang memberi. Kali ini Raja Marga Sidabutar memberikan marga dan mengangkatnya menjadi keluarga Batak. Selain mangain anak, prosesi adat Mangalahat Horbo yang merupakan tradisi tertua milik suku Batak juga dilakukan. Kehormatan yang luar biasa ketika saya bisa diakui menjadi bagian keluarga besar bangsa atau suku Batak yang tentu kita tahu merupakan suku yang pekerja keras, suku yang selalu menginginkan keturunan kedepannya selalu lebih baik. Tradisi tua milik suku Batak Toba, Mangalahat Horbo merupakan upacara penebusan dosa dan dipercaya melalui horbo ini doa dihantarkan kepada sang leluhur. Potongan daging kerbau pun dibagi kepada hula-hula sesuai dengan porsinya masing-masing. Erick Thohir pun berjanji di hadapan kepala adat akan membangun museum Batak secepat mungkin. Usai melaksanakan rangkaian upacara adat, masyarakat Samosir pun dihibur dengan pesta rakyat artis ibu kota seperti Jamrut, Ipang, Naf, dan Vicky Sianipar dalam gelaran Tau Toba Heritage Fest.
Dari Pulau Samosir, Sumatera Utara, Sri Gustina Hasan, TV One mengabarkan. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Medan melaksanakan wisuda ke-14 di Hotel Danau Toba Internasional Medan pada 17 November 2022 lalu. 17 orang mahasiswa dan mahasiswi pun diwisuda. 17 orang mahasiswa dan mahasiswi yang diwisuda ini terdiri dari 15 orang sarjana angkatan ke-14 teologi dan 2 orang sarjana PAK yang merupakan angkatan ke-8. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara, Pendeta Lukas Timoteus STAMA mengatakan, terlaksananya proses wisuda ini didasari atas upaya dan kerja keras para mahasiswa dan mahasiswi yang telah 4 tahun belajar di Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara. Ia menambahkan selama studi tidak terlepas dari standar sistem pendidikan yang difasilitasi oleh kementerian terkait, sehingga bila sistem telah dipenuhi dan dilakukan, wisudawan dinyatakan layak untuk diwisuda. Kami mengucapkan selamat kepada Sekolah Tinggi Teologi Sumatera di Medan kembali berhasil melaksanakan wisuda. Jadilah murid Yesus yang menjadikan murid Yesus. Pendeta Lukas Timoteus sebagai pimpinan Sekolah ITTS Medan dengan ini mengucap syukur kepada Tuhan sesuai dengan tema kita. Bukan saja kita perlu berdoa, tapi segala sesuatu yang kami alami hari ini itu berkat pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat. Saya ucapkan selamat kepada wisudawan. Ilmu yang diperoleh di sekolah dapat dipraktekkan di lapangan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kanan wisuda mahasiswa STS yang hari ini tanggal 17 bulan November tahun 2022 dan mahasiswa yang sekitar 17 orang wisuda sekolah ini adalah memiliki profil takut akan Tuhan dan untuk mendidik mahasiswa untuk memiliki karakter Kristus dan juga adalah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia ini juga dimanapun mereka ditempatkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syaputra, Ronald Napitupulu, TV One mengabarkan. UMKM Baba Parfum yang berpusat di Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara kini semakin berkembang pesat. Baba Parfum sekarang hadir di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dipimpin oleh Bambang Harmoko. Bertempat di salah satu kafe di Kota Pangkal Pinang, manajemen Baba Parfum Indonesia yang baru saja menyelesaikan tur ekspansinya di 58 kota di Indonesia kembali menghadiri acara pengangkatan founder Baba Parfum wilayah Pangkal Pinang, Bangka. Ratusan anak muda yang merupakan pelaku bisnis UMKM yakni Baba Parfum dari berbagai daerah mulai dari luar hingga dari Bangka Belitung turut hadir dalam acara tersebut. Dari penuturan Harmoko, semoga Baba Parfum di wilayah Bangka Belitung dapat berkembang pesat sehingga menyamakan dengan brand parfum ternama di Indonesia bahkan luar Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya berada di Kota Bangka dan hari ini tujuan kita adalah untuk pengangkatan lagi member yang sudah menjadi seorang founder di Bangka. Insya Allah pergerakan ini akan terus kita lakukan sebagai ekspansi kita ke seluruh Indonesia untuk mengurangi yang namanya pengangguran di Republik Indonesia. Doakan terus kami, semoga kami bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Baba Parfum, Bogor. Baba Parfum ini diinisiasi oleh Mulya Syaputra sebagai CEO Baba Parfum brand ternama dengan dibantu teman-teman lainnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Friendly Primadana TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Pagar Alam melakukan penyusunan revisi tata ruang wilayah untuk pembangunan Kota Pagar Alam. Pembangunan Kota Pagar Alam kedepannya tak terkendala aturan yang mengatur tata ruang wilayah di Kota Pagar Alam. Dalam rapat pembahasan revisi rencana tata ruang wilayah Kota Pagar Alam yang dilaksanakan di ruang rapat Besemah 1
yang dihadiri langsung Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, dan Sekretaris Daerah, Samsul Bahri, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. Penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dilakukan agar perkembangan pembangunan kota tidak terbentur aturan yang ada, sehingga kemajuan Kota Pagar Alam tidak terhambat, serta investor dari luar daerah yang akan masuk ke Kota Pagar Alam juga tidak terkendala. Hal ini merupakan upaya awal dari revisi tentang Perda RT/RW nomor 7 tahun 2012 Kota Pagar Alam. Menurut Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni mengatakan, hal ini merupakan revisi awal Perda nomor 7 tahun 2012. Yang paling penting adalah bagaimana mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus memikirkan dampak lingkungan dari Perda tersebut. Yang paling penting dalam review ini adalah bagaimana kita mengakomodir kepentingan masyarakat, akan tetapi sekaligus kita memikirkan dampak lingkungan dari perda tersebut. Nah, karena selama ini perda kita terlalu kalau saya lihat ya, terlalu kaku karena perkembangan zaman yang begitu cepat ini membuat kita untuk melakukan terobosan-terobosan menjadi sangat terbatas. Terkait penghargaan itu di Hari Tata Ruang Nasional 2022, Kementerian ATR BPN memberikan Kota Pagar Alam sebagai nomor 2 kota kabupaten terbaik dalam komitmen penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Pagar Alam. Saat ini Kota Pagar Alam target itu di 1.200 hektar dan saat ini kita sudah mengidentifikasi di 868 hektar ruang terbuka hijau. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One, mengabarkan. Puncak acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan ke-76 berlangsung meriah. Inilah puncak acara Hari Jadi Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan ke-76 sebagai momentum awal untuk kembali meningkatkan sinergitas antar lintas sektoral dan instansi yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Demikian disampaikan oleh penjabat Bupati Muara Enim, Kurniawan, usai menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Muara Enim dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten tersebut ke-76 tahun 2022. Dikatakan Kurniawan, dirinya berkomitmen untuk terus melaksanakan program pembangunan menuju Muara Enim untuk rakyat yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat, dan sejahtera. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi atas pencapaian yang telah diraih oleh Kabupaten Muara Enim selama 1 tahun ini. Dalam puncak acara HUT Kabupaten Muara Enim tersebut juga digelar serangkaian acara, diantaranya pemotongan tumpeng, penyerahan bantuan CSR dari Bank Sumsel Babel kepada Pemkab Muara Enim, serta groundbreaking pembangunan talut Sungai Enim dengan nilai 106 miliar rupiah yang berasal dari dana hibah daerah bantuan peran serta PT Bukit Asam Tbk. Penurunan stunting yang luar biasa yang terjadi di sini. Kedua, kebersamaan dengan instansi lain. Contoh, hari ini kita memulai pembangunan turap yang nilainya senilai 106 miliar. Ini dikarenakan pelayanan pasti. Ini adalah tonggak awal kita untuk membangun Kabupaten Muara Enim. Jadikan ini momentum awal. Ya. Jadi mulai intinya kita bersinergi keseluruhan. Kalau apapun permasalahannya, apapun yang kita inginkan atau cita-cita, kalau kita sama-sama bagi masyarakat, Forkopimda, legislatif, eksekutif sama-sama melaksanakan, mudah-mudahan cita-cita akan tercapai. Itu. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One, mengabarkan. Masyarakat Sumatera Utara daerah Tapanuli apresiasi dan dukung pengesahan DPR RI atas RUU Sumatera Utara pada rapat paripurna 17 November 2022 lalu, di mana salah satu agendanya mengambil keputusan atas 8 rancangan undang-undang provinsi. Masyarakat Tapanuli yang tergabung di Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli memberikan apresiasi terhadap DPR RI dan Puan Maharani yang menyetujui 8 RUU provinsi menjadi RUU usulan DPR. Salah satu diantaranya adalah RUU Provinsi Sumatera Utara pada Rabu lalu. Dalam acara pernyataan apresiasi di Jalan Sei Asahan, Kota Medan,
Hadir pada acara tersebut Dr. Anda Murniati Tobing, Dr. Andes Binton Simorangkir, Ketua PPPT Taput, Balmen Hutahayan, Ketua PPPT Toba, Sri Wati Damanik, Dr. Andes Bima Sakti Simanjuntak, Sekretaris PPPT Toba. Pembahasan lanjutan itu adalah usulan Provinsi Tapanuli. Kita harapkan ini menjadi yang terprioritas. Walaupun ada 8 RUU yang disahkan itu disetujui, kita harapkan nanti di masa sidang daripada DPR RI itu langsung menohok kepada pembahasan rancangan undang-undang Provinsi Sumatera Utara yang notabene itu adalah Provinsi Tapanuli. Demikian. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Nasdem, Ricky Antoni, Minggu 27 November 2022, melakukan kegiatan reses untuk menampung aspirasi warga di daerah pemilihannya. Ricky Antoni juga memberikan bantuan bahan pangan kepada warga yang hadir. Pada Minggu 27 November 2022, anggota DPRD Sumut dari fraksi Nasdem, Rizky Antoni menggelar reses di Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Dalam sambutannya, pemuda ramah itu menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat yang hadir karena telah memilihnya pada pemilu yang lalu. Anggota DPRD Langkat, Haji Ajay Ismail, ayah Rizky, juga ikut dalam kegiatan tersebut. Mereka menyerap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, yang nantinya informasi yang diterima itu akan diperjuangkan melalui lembaganya masing-masing. Kedua legislator itu selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi warga, khususnya bagi masyarakat di Dapil 12 Binjai Langkat yang telah mensukseskan mereka pada pemilu 2019 silam. Menurut Rizky, pihaknya akan bergerak hingga Desember mendatang untuk bertemu masyarakat dan memberikan bingkisan bahan pangan ke 12 desa. Untuk setiap desa ada 1 atau 2 titik per desa dengan total 5.000 paket. Kalau udah punya rasa cinta tentunya kita memberikan dukungan sepenuhnya, ya kan? Makanya kalau Bapak Ricky sering-sering kemari. Nanti saya pilih Pujianto, untuk DPRD saya pilih Ricky Antoni karena pikir dia masih muda. Siapa tahu banyak inovasi bisa anak muda, ya kan seperti itu. Dalam kegiatan yang digelarnya sejak Jumat 25 November 2022 di Kecamatan Padang Tualang dan Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, masyarakat banyak mengeluhkan persoalan banjir. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan di desa yang rusak juga banyak dikeluhkan masyarakat. Berjalan bertemu dengan masyarakat, silaturahmi, tentu juga ada membagikan juga bingkisan bahan pangan. Kita berjalan selama 2 minggu ke depan untuk 12 desa. Ada berapa paket bahan pangan yang bisa disalurkan? 3.500 banyak. Di 12 desa? Di 12 desa selama 2 minggu. Titiknya mungkin bisa 1-2 titik per desa. Ada berapa kecamatan itu, Pak? Kecamatan bervariasi ya, tergantung bertahapannya, kurang lebih 6. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, peringati Hari Guru Nasional ke-77, guru SMP Negeri 2 Muara II lakukan upacara pengibaran bendera di halaman sekolah. Dilanjutkan dengan lomba memasak antar guru untuk mempererat persaudaraan di lingkungan sekolah. Peringatan Hari Guru Nasional atau PGN yang jatuh pada tanggal 25 November dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan. Seperti di SMP Negeri 02 Muara II, para guru menggelar upacara pengibaran bendera di halaman sekolah. Tak hanya itu, kegiatan lomba memasak antar guru pun turut meramaikan kemeriahan acara tersebut. Endang, salah satu guru yang mengajar di SMPN 2 Muara II, mengatakan, perlombaan memasak ini merupakan ajang untuk mempererat kekompakan di lingkungan sekolah mereka, bukan untuk mencari pemenang. Menurutnya tidaklah penting siapa yang memperoleh kemenangan. Di Hari Guru Nasional ini, dirinya mengharapkan agar profesi guru dapat lebih diperhatikan lagi kesejahteraannya. Mengingat profesi guru merupakan salah satu profesi yang sangat mulia dan berperan penting untuk menciptakan para generasi muda yang cerdas di masa depan. Acara kegiatan ulang tahun Hari Guru. Kalau mau masak-masak ya? Iya.
keluargaan lomba masak SMP Negeri 2 Muara 2. Ini menang kalah masalah nggak Bu? Nggak masalah, yang penting kebersamaan. Supaya lebih efektif mungkin dalam melaksanakan pendidikan pada masa-masa akan datang, khusus SMP Negeri 2 Muara 2, supaya akan lebih meningkat pada prestasi yang akan dicapai. Insya Allah kita akan melaksanakan lomba masak khusus untuk Dewan Guru SMP Negeri 2 Muara 2, dan ini adalah untuk sumbangsih terhadap bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Guru bahwa mengajari anak didiknya ini kebersatuan dalam ikatan suatu nuansa hati ke hati untuk mendidik anak kita yang lebih dari hati ke hati pada masa akan datang lebih dekat lagi. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Geliat pembangunan desa melalui dana desa di Desa Pulau Kemuning, Kecamatan Sungai Are, Oku Selatan terus dilakukan dari tahun ke tahun. Berbagai infrastruktur telah dibangun guna menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk tahun 2022 ini, desa setempat telah merealisasikan dana desa untuk berbagai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa, seperti peningkatan ketahanan pangan, jalan desa, dan jalan pertanian. Adanya gelontoran dana desa tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat Pulau Kemuning, di mana infrastruktur sangat mereka rasakan, seperti akses jalan desa, yang sebelumnya sulit dilintasi, kini sudah lancar meski pengerjaannya bertahap. Tidak hanya itu, perbaikan kantor desa, penerangan listrik desa, dan juga sarana air bersih telah mereka nikmati di desa yang berada di ujung kecamatan kabupaten itu. Pembangunan infrastruktur ini sangat berdampak dan dirasakan oleh masyarakat desa setempat. Alhamdulillah dengan adanya dana desa ini, yang pertama jalan infrastruktur, jalan poros, yang dulunya jangankan mobil, motor aja lagi sulit, sekarang alhamdulillah mobil udah bisa masuk. Tambah lagi dengan perkantoran desa, dari dana desa. Ada air bersih, ada kolam-kolam ikan dari pembangunan dari Bapak Kepala Desa ini. Untuk dana desa Pulau Kemuning di tahun 2022, di samping ada dana COVID yang kita salurkan bantuan langsung tunai desa kurang lebih berjumlah 40%. Di samping itu juga di Desa Pulau Kemuning alhamdulillah ada dana ketahanan pangan itu 20%, yang alhamdulillah di setiap kadus itu kita berikan bantuan kolam ikan. Untuk fisik Desa Pulau Kemuning di tahun 2022 ini ada pembangunan jalan setapak panjangnya lebih kurangnya 309 meter. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Guna menciptakan suasana hukum yang humanis dan pragmatis di tengah-tengah masyarakat, Kejaksaan Negeri Sergai meresmikan Rumah Restoratif Justice 16 kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan ini pun dilakukan serentak secara virtual dan berlangsung hikmat. Kejaksaan Negeri Sergai melaksanakan peresmian Rumah Restoratif Justice atau RJ secara serentak melalui virtual meeting. Kegiatan yang dibuka langsung Kepala Kejaksaan Negeri Sergai berlokasi di kantor desa Saibulu, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai. Selain itu, pihak Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, beserta rombongan menghadiri langsung peresmian 16 rumah hukum atau restoratif justice, di mana pada 16 kecamatan lainnya se-Kabupaten Sergai juga diresmikan. Kajari Serdang Bedagai menyampaikan pesan-pesan penting dalam pelaksanaan hukum secara restoratif justice kepada para camat dan kepala desa terkait. Tujuannya adalah agar masyarakat mengerti peran penting semua stakeholder dalam penyelesaian hukum secara humanis dan pragmatis. Ya baik ya, restoratif justice itu kita gunakan untuk di mana perkara pidana umum ini bisa tidak dilimpahkan di pengadilan, karena di KUHP juga udah diatur di pasal 139 bahwa jaksa itu adalah dominus litis, di mana dia mempunyai perkara ini mau dibawa ke pengadilan atau tidak dibawa itu kewenangan
kejaksaan. Pimpinan kita Pak Jaksa Agung dia meminta hukum yang humanis, jangan yang selama ini hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Makanya Pak Jaksa Agung programnya itu RJ ini harus ya digalakkan setiap desa-desa. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One, mengabarkan. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-11 Pemuda Barisan Karo dihadiri langsung Ketua Umum Barisan Pemuda Karo Jesaya Tarigan. Diharapkan di usia ke-11 ini dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi pengurus pimpinan daerah seluruh Indonesia Organisasi Pemuda Barisan Karo. Berlokasi di perumahan Zegita Cafe, Lauci, Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, 23 November 2022 lalu, perayaan Hari Ulang Tahun Organisasi Pemuda Barisan Karo ke-11 berlangsung meriah. Hadir sebagai tamu kehormatan, Ketua Umum Pemuda Barisan Karo juga tampak merasakan kegembiraan bersama seluruh pengurus Dewan Daerah dan Cabang Pemuda Barisan Karo. Selain itu, guna memberikan rasa syukur, organisasi Pemuda Karo yang masih tetap eksis hingga menginjak usia ke-11 tahun, pengurus organisasi membagikan tali asih kepada anak yatim piatu yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Barisan Pemuda Karo, Jesaya Tarigan. Dengan mengusung tema Banggalah akan Budaya Karo atau Suku Karo, harapan dari Ketua Umum di mana pengurus Pemuda Barisan Karo mulai dari Dewan Pimpinan Daerah, Cabang hingga Dewan Pimpinan Anak Cabang dapat membesarkan dan mengibarkan panji-panji organisasi Pemuda Karo. Di ulang tahun Pemuda Barisan Karo yang ke-11 ini, saya berharap kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang di seluruh Indonesia untuk dapat membesarkan seluruh organisasi Pemuda Barisan Karo ini sampai ke Dewan Pimpinan Anak Cabang. Ini saya pikir harapan kita ke depan supaya organisasi ini tetap eksis, di mana kita juga terus bersyukur dengan sudah keluarnya SK Menkumham kita. Maka saya instruksikan hari ini kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia dan Dewan Pimpinan Cabang serta Dewan Pimpinan Aceh supaya segera mendaftar ke Kesbangpol di tingkatan masing-masing. Pada kegiatan Hari Ulang Tahun Pemuda Barisan Karo dihadiri oleh tokoh ormas, tokoh politik, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, seluruh ketua DPD dan DPC se-Indonesia, serta masyarakat Karo yang bergabung di Barisan Pemuda Karo. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Edi Syaputra, TV One, mengabarkan. HW Hikvision Showroom hadir di Kota Medan, Sumatera Utara. Selain menjadi perusahaan CCTV yang dilengkapi distributor resmi, bergaransi dan terlengkap, juga menjadi yang pertama di Kota Medan. Menjadi perusahaan CCTV yang dilengkapi dengan distributor resmi, HW Hikvision Showroom kini hadir di Kota Medan, Sumatera Utara. HW Hikvision Showroom merupakan CCTV terlengkap dan pertama yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Keunggulan produk yang berkualitas dan bergaransi resmi, HW Hikvision Showroom dilengkapi oleh teknisi berpengalaman dan bersertifikat di bidangnya. HW Hikvision Showroom menyediakan jenis produk diantaranya Easy IP Product, Turbo HD Analog Product, Easy IP Product, dan Access Control. Produk Hikvision memiliki teknologi yang terupdate di bidang CCTV. Selain ketajaman gambar, juga membuat sudut pandang fleksibel dengan gambar berwarna. Kecanggihan lainnya dapat kita lihat pada kamera jaringan varifocal dengan color view. Untuk kebutuhan security system, HW Hikvision mengikuti era baru seperti face recognition pada akses kontrol di perkantoran. Produk Hikvision Access Control didukung dengan algoritma deep learning dan mendukung manajemen kehadiran berbasis cloud. Showroom CCTV yang terlengkap dan juga satu-satu yang ada di Kota Medan. Di sini kita menyediakan khusus dari brand Hikvision dari tipe Turbo HD Analog Product, Easy IP Product, dan Access Control. Di showroom ini kita sudah mendisplay berbagai tipe kamera Hikvision dan Access Control. Di sini juga kita sudah menyediakan monitor agar untuk konsumen melihat hasil CCTV kameranya seperti apa.
HW Hikvision Showroom berada di Jalan Asia, Simpang Indragiri nomor 97 Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Simpang Indragiri. Untuk melengkapi kebutuhan CCTV dan security system di perkantoran, tempat usaha atau rumah tangga, HW spesialis CCTV dan security system dilengkapi dengan berbagai merek, juga dapat dikunjungi pada outlet Jalan Asia Simpang Sutomo nomor 4 Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Festival Budaya Jawa Deli tampilkan ragam kesenian berakulturasi dengan ragam kesenian budaya di Sumatera Utara. Festival ini melibatkan 500 peserta bangkitkan kembali nilai-nilai kebudayaan Jawa. Festival Budaya Jawa Deli menampilkan kesenian percampuran dengan ragam kesenian antara budaya Jawa dan Sumatera Utara. Festival budaya diinisiasikan oleh Sanggar Cipto Budoyo bekerjasama dengan Kemenbudristek dan Kemenq, melibatkan 500 peserta mulai dari masyarakat setempat, mahasiswa dan sanggar tari di Sumatera Utara yang berlangsung selama 2 hari, 26 hingga 27 November 2022 di Padepokan Seni Cipto Budoyo, Helvetia Timur. Beragam pertunjukan juga ditampilkan dalam pagelaran festival ini, seperti wayang orang jadel, reok Jawa Deli, ketoprak dor, tari jaranan, yapong, dan masih banyak tarian Jawa lainnya. Tak hanya itu, kegiatan ini juga menampilkan musik tradisi campuran adat Jawa dan Sumatera. Sari Utomo, Ketua Pelaksana, mengatakan tujuan Festival Budaya Jawa Deli untuk mengangkat kembali budaya Jawa yang sudah lama ditinggalkan oleh warga Jawa yang kini tinggal di Sumatera. Kegiatan hari ini yaitu tentang kegiatan Festival Budaya Jawa Deli yang mengangkat tema Karnaval Sendratari Jawa Deli. Kegiatan ini kami buat ya semata-mata untuk mengangkat kebudayaan Jawa yang sudah lama sebenarnya ya di kampung sini, dan masyarakat di sini sebenarnya orang Jawa semua kelahiran Sumatera. Nah, yang terjadi hari ini itu membuat kita merasa oh ini ada identitas baru yang dimunculkan, sehingga Festival Budaya Jawa Deli yang dipagelarkan oleh warga Istiqomah atau Sanggar Seni Cipto Budoyo itu melahirkan identitas baru dalam hal satu kelompok masyarakat. Perpaduan antara etnis Jawa ya atau kebudayaan Jawa dengan kebudayaan setempat itu menjadi sebuah akulturasi budaya yang nantinya bisa dilanjutkan di forum-forum kesenian lainnya dan bisa dibicarakan dalam hal akademik. Selain itu, kegiatan Festival Budaya Jawa Deli Kota Medan ini juga menampilkan kesenian lain seperti elemen seni drama, atraksi olah tubuh, tata busana, lompat batu dari Nias, dan lakon cerita dari Miter dan Cerita Baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sumatera Utara menggelar acara Ijtima Ulama yang diikuti oleh Komisi Fatwa MUI se-Sumatera Utara. Sebanyak 8 fatwa merespon persoalan umat akan dibahas dalam kegiatan ini. Berlangsung di Hotel Madani Medan, Jalan Sisingamangaraja, MUI Sumut membuka acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara yang berlangsung selama 2 hari, mulai 25 sampai 26 November lalu. Dalam kegiatan ini menghadirkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Asrorun Niam, sebagai keynote speaker Komisi Fatwa MUI se-Sumut Lembaga Ormas Islam. Selain itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga hadir sekaligus membuka kegiatan Ijtima Ulama Komisi Fatwa 2022. Ketua MUI Sumut Haji Maratua Simanjuntak mengatakan sebanyak 8 fatwa yang akan dibahas dalam Ijtima itu. Ia pun mengapresiasi pelaksanaan Ijtima Ulama pertama yang dilakukan sepanjang kepengurusan MUI Sumut. Ini merupakan bid'ah hasanah. Artinya sesuatu yang tidak pernah dilakukan tapi kita lakukan. Kenapa? Karena MUI Sumatera Utara ingin merespon, ingin memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang timbul. Nah, untuk itulah kami sangat mengharapkan petunjuk-petunjuk dari keynote speech yang tadi dapat kami jadikan menjadi pedoman dalam melaksanakan ijtima ini. Sebagai salah satu wujud tanggung jawab ulama di dalam memberikan panduan sekaligus juga guidance atas masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat. Para ulama berkumpul kemudian melakukan pembahasan dari sisi keagamaan yang kemudian nanti disampaikan kepada publik untuk digunakan sebagai panduan dan juga disampaikan kepada pemerintah sebagai dasar di dalam pengambilan kebijakan. Adapun fatwa yang akan dibahas diantaranya hukum salam lintas agama,
hukum mengucapkan selamat terhadap hari besar agama lain, hukum menutup jalan, hukum mendistribusikan zakat untuk pembangunan masjid, dan fenomena manusia silver yang kian menjamur di kota Medan dan kota lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmida Liauzar, TV One, mengabarkan. International Business Association berhasil menarik investor mancanegara ke kota Batam. Salah satunya dari Swedia. Kesepakatan ini diperoleh karena IBA terus melakukan berbagai upaya untuk menarik investor ke kota Batam. Investor dari negara Swedia ini tiba di Batam dan disambut oleh perwakilan dan pengurus International Business Association. Kedatangan investor ke kota Batam ini guna melanjutkan rencana investasi di kota Batam di bidang restoran dan manufaktur makanan. Keberhasilan IBA mendatangkan investor ke kota Batam tak luput dari upaya kegiatan IBA mengadakan pertemuan pengusaha dari mancanegara beberapa waktu lalu di kota Batam. Hanna Enji, seorang investor warga negara Swedia ini berminat berinvestasi di kota Batam karena memiliki potensi pengembangan bisnis serta memiliki pasar yang cukup menjanjikan karena memiliki posisi strategis berdekatan dengan negara Singapura. Informasi mengenai kota Batam adalah kota yang cocok mengembangkan usaha ia dapatkan jaringan dari Business Association. Tak tanggung-tanggung, rencana investasi Hanna Enji diperkirakan mencapai $4 miliar hingga $5 miliar Amerika Serikat di bidang restoran dan pabrik makanan. I'm here in Batam for our potential business expansion, and through IBA Association, they have introduced us to the potential market here in Batam for what our business want to do. So we'll come here. We are trying to find our location for our factory, to find a factory for making our products. Ini sebenarnya IBA juga ini bukan pertama kali, bukan investor pertama yang dibawa IBA ke Batam ya. Udah beberapa juga, bukan hanya di Batam. Ini cuman adalah salah satu investor yang belakangan ini memang dia mau, setelah COVID kan, memang dia mau expand restorannya ke Indonesia. Jadi selain restoran dia kan mau invest ke pabrik juga, manufacture. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara menerima 953 orang peserta dari 16 kecamatan yang mendaftar sebagai calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Nantinya peserta ini akan mengikuti ujian Sistem Computer Assist Test 6 Desember 2022 mendatang. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih SDM dan Partisipasi Masyarakat Muhammad Din mengatakan pada Selasa 29 November 2022 pendaftaran calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK resmi ditutup. Ia menerangkan pendaftaran calon PPK yang lolos administrasi sebanyak 953 orang dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Terdiri dari 647 laki-laki dan 221 perempuan, dan sebanyak 85 orang belum mengisi data. Bagi peserta yang mengikuti ujian calon PPK dengan sistem Computer Assist Test atau CAT, seharusnya dijadwalkan pada 5 Desember diundur ke 6 Desember 2022. Dikarenakan adanya agenda rapat Konsulnas di Jakarta yang diadakan oleh KPU RI. Muhammad Din menjelaskan nantinya sebanyak 15 orang dari setiap kecamatan yang akan lulus ke tahap seleksi wawancara. 15 orang yang lulus yakni peserta yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian CAT atau CAT, di mana nantinya dalam sesi wawancara akan dipilih 5 orang yang akan menjadi panitia pemilihan kecamatan. Untuk panitia pemungutan suara atau PPS akan dibuka pendaftarannya pada 18 hingga 27 Desember 2022 mendatang. Hari ini jumlah pendaftar PPK seluruhnya se-Kabupaten Aceh Tenggara itu sebanyak 953 orang dengan rincian 647 laki-laki, 221 perempuan. Itu semua tersebar di 16 kecamatan se-Kabupaten Aceh Tenggara. Ujiannya yang seharusnya tadinya tanggal 5 karena ada acara Konsulnas di Jakarta. Jadi ini kepada peserta kami mohon maaf, ujiannya tanggal 6 dan 7 bulan Desember 2022. Apa himbauan kepada masyarakat? Hal seperti itu mohon jangan ditanggapi. Karena ini ujian dengan sistem CAT atau online. Jadi tidak bisa diatur oleh siapapun termasuk kami juga.
Dari Aceh Tenggara, Aceh Lantra, TV One mengabarkan. Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni membuka kegiatan justisi non-justisial Satuan Pamong Praja dan Tim Gabungan tahun 2022. Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni secara resmi membuka giat justisi non-justisial di kawasan Pasar Dempo, Permai, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan pada Selasa 29 November kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasat Pamong Praja Mastullah, Kepala Disub Pagaralam Novi Henry, Kabak Ops Polres Pagaralam AKP Heri Widodo, serta tim gabungan lainnya. Dalam sambutannya, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni mengatakan dalam justisi ini, tim gabungan menyisiri Pasar Dempo Permai dengan mengimbau para pedagang untuk tidak berjualan di tempat sembarangan. Melalui kegiatan justisi non-justisial, Wali Kota mengajak untuk mengingatkan ketentraman, ketertiban umum, dan keindahan, serta perlindungan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang taat akan peraturan daerah di Kota Pagaralam. Ya, jadi kegiatan ini dalam rangka kita penegakan perda ya. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang kita lakukan ini semaksimal mungkin dilakukan secara persuasif. Jadi lebih kita tekankan untuk bagaimana bahwa perda yang kita lakukan ini untuk bisa ditaati dan sama-sama dilakukan, baik itu oleh pembeli ataupun pedagang dan seluruh masyarakat. Hari ini kita melakukan kegiatan justisi non-justisial. Dalam hal ini kita penegakan perda tentang tertutup dan juga perda tentang pedagang kaki lima. Kami akan menyisir dari beberapa di seputaran Pasar Dempo ini untuk menyisir para pedagang agar mematuhi apa yang diminta dalam peraturan daerah tersebut. Apabila nantinya terjadi pelanggaran, kita lakukan beberapa aturan, yaitu sanksinya bisa berupa teguran, bisa nantinya berupa penempatan di tempat yang mana telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau AMPIBI secara serentak menanam bibit berbagai jenis pohon dalam Hari Penanaman Pohon Indonesia 2022 yang jatuh pada 28 November 2022 di Sumatera Utara hingga Dumai, Provinsi Riau. Sebanyak 110.000 bibit pohon ditanam untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dalam memperingati Hari Penanaman Pohon Indonesia atau HMPI 28 November 2022, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau AMPIBI secara serentak melakukan penanaman bibit pohon di Desa Percut, Desa Tanjung Rejo, Desa Kolam, Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, dan Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Bahkan penanaman pohon ini juga dilakukan AMPIBI bersama nelayan di Kualo Geniot, Dumai Selatan. Sebanyak 110.000 bibit pohon, yakni 100.000 bibit mangrove jenis Rhizopora apiculata, dan 10.000 bibit pohon produktif berupa mangga, durian, kelengkeng, alpukat, jambu air, manggis, hingga rambutan ditanam serentak dalam menjaga lingkungan. AMPIBI Indonesia melibatkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Wampu Seular dan Asahan Barumun, KPP Pratama Lubuk Pakam, KPH Wilayah 1 Stabat, PT Musimas, masyarakat nelayan, serta pelajar hingga mahasiswa agar dapat menjaga dan melestarikan lingkungan untuk masa mendatang. Kegiatan ini tentu akan membawa perubahan karakter masyarakat. Dia akan lebih suka menanam pohon. Kemudian juga teman-teman KTH yang ada di sini juga berperan aktif. Dari dulu juga memang mereka aktif untuk menanam pohon. Ini kami AMPIBI Deli Serdang terus berusaha untuk terus melakukan gerakan-gerakan lingkungan ke depannya hingga seluruh Deli Serdang bisa tumbuh penghijauan lebih baik lagi. Alhamdulillah hadir juga para pelajar ikut dalam proses penanaman bibit pohon ini. Ini adalah bentuk kita mengajak seluruh para pelajar masyarakat untuk ikut serta dalam penanaman bibit pohon ini. Rencananya kegiatan penanaman pohon ini akan terus dilaksanakan oleh KTH AMPIBI bersama masyarakat sampai ke pelosok daerah hingga 31 Desember 2022 mendatang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TVN News dan kanal berita tvnews.com. Saya Novri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.